Ya, kita akan mengenal ArchMap. Jadi di ArchMap itu ada katalog, kemudian ada Arch Toolbox. Kemudian di sebelah kiri ada Table of Contents yang menampilkan layers. Kemudian kita juga bisa add data, menambah data. Dan di pilihan add data itu ada menu add data, add base map, dan add data from ArcGIS Online. Add base map ini seperti kayak untuk kita menentukan bagaimana bentuk dari peta yang akan kita buat. Ada topografi, ada terrain, ada streets atau jalan, bicycle and ocean. Nah, kita bisa melihat bentuknya. Nah, untuk di sini kita akan menggunakan base map yang berbentuk National Geographic. Nah, nanti akan muncul peta ya. Jadi di sini kita akan melakukan georeference. Georeference itu merupakan langkah awal membuat peta digital berbasis SIG. Jadi di sini kita akan menambah data, add data dari Google Earth. Nah, ini datanya. Kemudian ini tampilan dari Google Earth yang datanya diambil dari sini. Kita akan membuat koordinat di ArchMap. Sebelum itu kita menandai yang mau ditambahkan koordinatnya dengan tanda seperti itu, tanda merah. Nah, kemudian kita ambil titik koordinatnya, kita copy, kemudian di paste. Nah, di situ kita klik georeferencing. Nah, di georeferencing inilah kita membuat titik koordinat pada ArchMap. Nah, jadi kita samakan dulu titiknya. Ya, berarti dia ada di bagian sini. Kemudian kita input titik koordinat X-nya itu berapa, jadi kita kopas. Nilai isting itu adalah nilai X-nya. Nah, kemudian nilai Y-nya itu diambil dari northing, dari nilai northing-nya, yaitu 9142.243,27. Kemudian kita zoom to layer. Nah, di sini kita melakukan 4 titik yang ditambahkan koordinatnya, karena semakin banyak titik yang ditambahkan koordinatnya, semakin bagus peta yang dihasilkan. Nah, kita lanjutkan pada titik yang kedua. Di sini nilai Y-nya 9142.190. Kita paste, kita paste. Nah, sudah ada 2 titik. Kemudian kita zoom to layer lagi. Kemudian kita tambahkan lagi titik ketiga.
kita copy lagi nilai istingnya. Kemudian kita input nilai X dan Y-nya, paste, paste. Kemudian copy northingnya ke Y. Ya, sudah ada 3 titik. Kemudian kita lanjut ke titik selanjutnya, titik terakhir, titik keempat. Kita copy nilai istingnya, input X dan Y, lalu paste, kemudian nilai titik Y-nya, copy, lalu paste, kemudian klik OK. Nah, jadi di sini sudah ada 4 titik. Kemudian kita klik view. Nah, di sini sudah ada kelihatan ya nilai X dan nilai Y-nya, nilai titik koordinatnya dari keempat titik tersebut. Kemudian kita update georeference-nya. Jadilah ini sudah ya. Selanjutnya kita digitasi atau digitize. Pertama-tama kita add data, kemudian add base map. Di sini kita melihat berbagai macam bentuk base map dan kita memilih imagery with labels. Nah, jadi di sini ada citra dari perkotaan, citra dari suatu wilayah, di mana wilayahnya ini cukup representatif untuk sebagai peta karena ada danau, kemudian ada jalan, dan juga ada perkotaan, ada rumah-rumah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi pada citra danau. Nah, pertama-tama kita klik katalog. Nah, sebelumnya kita menghubungkan dulu ke folder. Jadi, citra yang sudah didigitasi akan connect ke folder ArcGIS tutorial. Nah, kita kasih new di dalamnya, terus ada shape file. Nah, jadi di sini kita menyimpan file digitasi lakes atau danau. Kemudian kita pilih tipe feature-nya. Di sini kita memilih polygon. Polygon itu berarti nanti dia gambarnya itu kayak polygon. Kemudian kita juga menentukan sistem koordinatnya. Di sini kita memilih geographic coordinate sistemnya itu WGS 1984. Kemudian klik OK. Lalu kita memulai digitasi untuk gambar, untuk citra danau. Dan nanti akan tersimpan di file lakes SHP. Nah, kita arahkan editornya keluar supaya lebih mempermudah. Ya, kita kasih keluar editornya. Kemudian di sini kita pilih editor. Dan kita memulai untuk mengedit. Nah, di sini kita mulai mengedit lakes atau danaunya. Editing Windows, lalu Create Features.
Di sini kita memilih pengaturannya, settingsnya untuk fitur dari lakes. Kita pilih polygon, construction toolsnya seperti yang tadi. Kemudian kita mulai digitasi. Jadi kita tarik-tarik terus di pinggirnya, pinggir danaunya. Nah, supaya lebih presisi kita perlu zoom, kita perlu perbesar gambarnya. Jadi lebih presisi, lebih akurasi, lebih akurat. Ya, kemudian kita klik 2 kali. Setelah itu, ya, klik 2 kali itu untuk menyimpan apa yang sudah kita edit. Nah, tandanya itu ada garis-garis warna birunya. Kemudian kita save. Kita juga perlu untuk memberi gambar terlebih dahulu. Kita kasih warna biru karena itu lebih representatif untuk danau, sebagai danau yang berisi air. Kemudian kita juga kasih sama perlakuan yang sama dengan danau yang besar untuk danau yang kecil. Kemudian kita juga samakan, kasih warna biru. Nah, kemudian selanjutnya kita stop editing, kemudian kita save, simpan hasil editing lakes-nya atau danaunya di folder ArcGIS tutorial yang di dalamnya ada file lakes shp. Kemudian kita buat new shapefile. Nah, di sini kita mau ini kan jalan, buatkan jalan digitasi juga seperti danau. Di sini kita memilih polyline untuk fitur type-nya. Kemudian kita untuk sistem koordinatnya tetap sama WJS 1984 maksudnya. Nah, kemudian di sini kita mulai untuk editing. Kita pilih roots, continue. Editing windows, create feature seperti yang tadi prosesnya. Kita pilih construction toolsnya itu line atau garis karena jalan, citra jalan di petanya itu berupa garis. Kita sama seperti tadi, kita tarik terus. Kita tarik. Nah, untuk ya sampai sini kita akan save digitasi jalannya, stop editing, terus kemudian kita save editnya. Nah, lalu di sini kita pilih expressway, berarti dia mengekspresikan atau menampilkan jalan warna kuning, width-nya 5. Ya, jadilah muncul seperti itu warna kuning untuk jalan.